Ada apa dengan tim Mercedes? Lagi-lagi ini merupakan pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan bukan cuma sepanjang GP Arab Saudi kemarin, tapi selama awal musim 2022. Di awal memang kita sudah melihat dengan jelas jika Mercedes bakalan kesulitan dan tidak sekompetitif tahun-tahun sebelumnya. Sempat dikira sandbagging atau menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari mobil W13, ternyata mereka beneran keteteran, dan bahkan lebih buruk dari yang kita prediksikan. Di GP Bahrain, performa mereka walaupun buruk, tapi masih oke karena Lewis Hamilton masih bisa menggosok voucher keberuntungannya untuk bisa naik podium ketiga. Tapi di Arab Saudi pekan lalu, Mercedes benar-benar seperti ditampar oleh kenyataan jika mereka harus segera membenahi performa mobilnya. Lewis Hamilton untuk pertama kalinya sejak 2017 harus rela gagal lolos dari sesi kualifikasi pembuka atau Q1. Catatan waktunya hanya mampu meraih posisi 16 dan tak bisa berbuat banyak di sesi kualifikasi. Saat balapan, sebenarnya Hamilton tampil bagus dan mampu menyalip pembalap di depannya satu persatu. Tapi ia kehilangan momentum karena safety car yang disebabkan insiden Nicolas Latifi merusak strategi golongnya. Dan ditambah momen ketika ia tidak bisa masuk pit saat periode virtual safety car membuat Hamilton hanya mampu finish di posisi 10. Apa yang terjadi dan apa yang salah di tim Mercedes? Jika kita berbicara spesifik soal GP Arab Saudi, penyebab Hamilton keteteran sudah kami bahas di video kemarin. Intinya adalah kesalahan setup mobil menyebabkan pembalap Inggris itu kesulitan mengendalikan mobil dan berujung ke gagal lolos dari sesi Q1. Tapi masalah mereka sebenarnya jauh lebih dari sekedar salah setting mobil. Kita tahu jika masalah utama di mobil W13 sejauh ini adalah purposing. Fenomena mobil mantul-mantul itu jadi problem serius bagi Mercedes dan sampai sekarang mereka belum menemukan solusi jitu untuk mengatasinya. Purposing di mobil Mercedes dinilai cukup ekstrim. Berbeda dari Ferrari yang masih bisa diatasi dan tidak terlalu berpengaruh ke setup mobil. Mercedes sampai harus lakukan langkah pencegahan supaya pantulan yang dialami pembalapnya tidak terlalu agresif. GP Arab Saudi sudah diperkirakan akan menjadi tempat siksaan bagi Mercedes. Dengan karakter sirkuit Jeddah yang penuh lurusan panjang dan tikungan cepat, jelas masalah purposing menjadi tantangan terbesar bagi mereka. Mercedes akhirnya mau tidak mau harus fokus untuk mengatasi purposing ketimbang memaksimalkan mobil. Mereka terpaksa menaikkan ketinggian mobil atau ride height supaya bisa mengurangi efek pantulan ketika di sirkuit. Tapi dengan menambah ketinggian mobil itu artinya mereka mengorbankan banyak potensi performa dari W13. Berbeda dari Ferrari dan Red Bull yang bisa memasang ketinggian di mobil mereka serendah mungkin dan bisa memaksimalkan potensi yang ada. Apakah problem Mercedes cuma di purposing? Tentu tidak. Satu masalah yang jadi perbincangan hangat selama GP Arab Saudi kemarin adalah top speed Mercedes yang tidak sekencang tim-tim lain. Dan ini tidak hanya terjadi di tim utama saja, tapi juga semua tim-tim pengguna mesin Mercedes seperti Williams, Aston Martin, dan McLaren mengalaminya. Jika kita melihat data speed trap di Arab Saudi di sesi latihan bebas ketiga dan kualifikasi, memang terlihat jika power unit Mercedes tertinggal ketimbang mesin tim lain. Tapi jika kita melihat kecepatan saat balapan, mereka mampu mencapai speed trap yang cukup kencang. Tapi mungkin ini bisa jadi karena bantuan DRS dan efek slipstream. Apa penyebabnya? Jika menurut pernyataan dari tim prinsipal Mercedes, yaitu Toto Wolff, ia mengatakan jika mereka lambat di trek lurus bukan karena mesin, tapi karena tingkat drag atau hambatan udara di mobilnya terlalu besar. Ini didukung juga oleh video analisis yang diposting oleh Mercedes. James Allison mengatakan jika kecepatan mobil W13 yang lambat karena sayap belakang terlalu menghasilkan drag yang besar. Selain itu, desain zero pod mereka walaupun desainnya sangat ramping, tapi faktanya justru menghasilkan drag yang lebih besar ketimbang desain sidepod besar dan gemuk seperti Ferrari. Itu dikarenakan adanya ruang yang besar di area samping mobil yang justru mengarahkan aliran angin ke arah ban belakang. Nah, ban belakang itu akhirnya menjadi drag atau penghambat airflow yang cukup besar di mobil Mercedes. Berbeda dari Ferrari, yang dengan desain sidepod gemuknya mereka mampu menjauhkan dan meminimalisir aliran angin ke ban belakang. Pada GP Arab Saudi kemarin, Mercedes lakukan beberapa solusi, berupa menggunakan konfigurasi sayap belakang low downforce supaya bisa membantu performa mobilnya di trek lurus.
Sayangnya, itu tidak banyak membantu dan Hamilton hanya mampu berkutat di papan tengah di belakang tim Haas. George Russell sepertinya sangat memanfaatkan pengalamannya di tim Williams dalam menangani situasi seperti di Mercedes saat ini. Ia sudah terbiasa untuk memaksimalkan setiap peluang dan mobil dengan performa yang apa adanya. Dan itu ditunjukkan dengan bagus di GP Arab Saudi kemarin dengan finish di 5 besar. Berbeda dengan Hamilton yang baru bisa memaksimalkan mobilnya jika semuanya sempurna dan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Juara F1 7 kali ini mungkin akan kesulitan untuk meraih kemenangan di musim 2022. Hamilton sendiri mengatakan jika timnya tertinggal sangat jauh ketimbang tim-tim papan atas lainnya seperti Red Bull dan Ferrari. Ia mengaku butuh grip yang lebih besar dan mesin yang lebih powerful untuk bisa kembali bersaing kompetitif. Itu sedikit berlawanan dengan apa yang dikatakan Russell yang berpendapat jika masalah utama di mobil Mercedes adalah purposing. Russell yakin jika 99% masalah di W13 akan teratasi jika mereka sudah menemukan solusi dari purposing. Dua pernyataan yang berbeda itu menunjukkan kalau ada perbedaan cara pendekatan yang dilakukan oleh Hamilton dan Russell. Apa yang harus dilakukan Mercedes sekarang adalah mereka tidak boleh panik. Meskipun musim 2022 adalah tahun tersulit, atau bahkan bisa jadi tahun terburuk mereka sepanjang F1 era hybrid. Tapi dengan semua sumber daya yang mereka punya, kami yakin jika setidaknya mereka mampu meraih beberapa podium lagi musim ini, atau bahkan minimal 1 kemenangan. Tapi mereka juga harus menemukan solusi permasalahan di mobilnya secepat mungkin. Mengingat waktu yang terus berjalan, dan tim-tim lain pastinya akan berkembang lebih jauh lagi. Jika Mercedes masih berkutat terus di masalah purposing, bukan tidak mungkin mereka akan semakin tertinggal dan tak bisa bangkit dari papan tengah. Salah satu tembok halangan mereka sekarang adalah jatah uji tes aerodinamika yang terbatas ketimbang tim rivalnya. Itu karena Mercedes finish sebagai juara dunia konstruktor musim lalu, dan akibatnya mereka punya jatah tes aerodinamika paling sedikit. Jika mereka masih belum bisa menemukan solusi sampai pertengahan musim, Mercedes barulah bisa panik dan mungkin lebih baik segera fokus ke tahun 2023. Tapi untuk sekarang, mereka tidak perlu khawatir dan harus tetap tenang untuk mencari solusi jalan keluar masalah di mobil W13. Mampukah Mercedes bangkit dari keterpurukan mereka? Tulis di komentar pendapat kalian, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.